pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49364940 Bab 4936 The Second Time Travel. Rekan-rekan Daois yang terkasih, biarkan saja, akan ada periode nanti. Landen Sen mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para biarawan. Sen Daoyou, hati-hati. Teman Sen Dao, datanglah ke Kyonghuasan saya sebagai tamu ketika Anda punya waktu. Teman Tao Sen juga harus datang ke Gunung Wandao saya untuk berkumpul, dan lelaki tua itu menyambut saya dengan menyapu sofa. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan berkata. Setelah mengalami bencana ini, di mata mereka, Landen Sen tidak diragukan lagi menjadi keberadaan seperti penyelamat, dan ekspresi serta mata semua orang penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Landen Sen tersenyum, aku akan menemuimu sampai jumpa. Semua orang bubar. Sekarang setelah bencana berakhir, para biarawan tidak sabar untuk kembali dan membangun kembali kekuatan mereka. Zhen Yuanzi terbang keluar dari kerumunan dan datang ke Landen Sen. Dia pertama-tama mengepalkan tangan kepada Landen Sen, berterima kasih kepada Landen Sen atas penyelamatan dan pemberian hartanya, dan kemudian dengan jujur berkata, memang benar bahwa Siang Dao selalu menyembunyikan sesuatu dari Taois Sen sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk mengatakannya. Taois Sen sesuatu. Landen Sen mengangkat alisnya dan dengan rasa ingin tahu berkata, saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan Taois Zhen Yuanzi. Bahkan, dia juga mencurigai Zhen Yuanzi. Tetapi Zhen Yuanzi tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitinya dari awal hingga akhir, dan dia menyelamatkan hidupnya lagi dan lagi di saat krisis. Landen Sen sudah mengetahuinya jauh sebelumnya, tidak peduli apa tujuan Zhen Yuanzi, dia tidak akan menyalahkannya. Jin Yuanzi berkata dengan suara yang dalam, Pan Dao sebenarnya adalah seorang anak laki-laki yang melayani kaisar di tahun-tahun awalnya. Ketika Kaisar mengirim Pang Dao untuk membangun sebuah makam penyihir, dia telah menginstruksikan Pang Dao untuk membimbing keturunannya dengan benar, tetapi di pada saat yang sama dia juga memberitahu Pang Dao. Jika orang yang turun tersesat dan pikirannya salah, dia dapat dihukum sesegera mungkin. Meskipun Pan Dao berniat membantu Sen Daoyou pada awalnya, dia masih ingin menguji kepribadian Sen Daoyou, jadi dia membimbing Sen Daoyou ke makam penyihir kayu, dan dalam operasi selanjutnya, dia juga ingin menguji Sen Daoyou. Namun, fakta telah membuktikan bahwa Dao Yousen memiliki karakter dan temperamen yang baik, dan sekarang dia telah menyelamatkan wilayah manusia dan memberikan kontribusi besar. Dao yang malang benar-benar malu, jadi saya secara khusus datang untuk meminta maaf kepada Dao Yousen. Zhen Yuanzi menghela nafas. Landen Sen menggelengkan kepalanya, teman Zhen Yuanzi tidak perlu memikirkannya. Kamu setia kepada Kaisar. Itu sebabnya kamu mengambil tindakan ini. Secara alami, tidak ada yang salah dengan itu. Sen hanya ingin tahu, mengapa Kaisar berpikir pikiranku salah. Jin Motoko berkata dengan wajah serius, Kaisar telah meramalkan banyak hal, tetapi dia tidak dapat membuat penilaian yang akurat tentang Anda. Anda adalah orang yang tidak dapat diprediksi, dan keberadaan Anda mungkin memiliki dampak besar pada dunia manusia. Karena itu, Kaisar baru kemudian meminta Pun Dao untuk melakukan ini. Jadi begitu. Landen Sen juga bisa dianggap memahami pikiran Kaisar Fuxi. Tapi apakah identitasnya benar-benar ajaib? Bahkan Kaisar Fuxi tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pan Dao datang menemui rekan Dao Sen dengan nakal, karena sebenarnya dia ingin menyerahkan barang peninggalan Kaisar kepada rekan Sen Dao. Bagaimanapun, Zhen Yuanzi mengeluarkan token sederhana dari tangannya dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Ini. Landen Sen mengambil token secara tidak sadar, tetapi tidak menemukan keanehan tentang token tersebut, dan tidak ada fluktuasi energi di permukaan. Ini adalah perintah Fuxi, yang merupakan token Kaisar. Kaisar pernah menginstruksikan Pang Dao untuk memberi Anda item ini setelah bencana di dunia abadi berakhir. Pang Dao juga tidak tahu penggunaan token ini. Jin Yuanzi terus terang berkata. Oke. Terima kasih Taois Zhen Yuanzi. Landen Sen menyimpan tokennya, dan mengucapkan terima kasih kepada Zhen Yuanzi dengan tinjunya. Zhen Yuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah pembagian. Rekan Taois Sen tidak perlu mengucapkan terima kasih. Dao kemiskinan masih memiliki satu hal untuk ditanyakan. Saya ingin tahu apakah Taois Sen dapat memberikan petunjuk kepada Dao kemiskinan sebelumnya. Dia pergi. Landen Sen dengan penasaran bertanya, apa yang ingin dikatakan Taois Zhen Yuanzi kepada Sen? Pan Dao lahir untuk percaya pada Kaisar, jika hari ini Kaisar meninggal, bencana telah berlalu, dan kita akan memasuki era baru. Sen Daoyou, melihat jauh dan luas, berpikir apakah Pang Dao harus berdiri sendiri dan menyebarkan moralitas, atau haruskah dia mendaki tinggi dan melihat jauh dan bekerja keras menuju tingkat yang lebih tinggi. Zhen Yuanzi meminta Landen Sen untuk memberikan petunjuk karena dia samar-samar menebak bahwa Landen Sen mungkin bukan seorang biarawan di era ini, dan ingin Landen Sen memberikan beberapa saran.
Apakah aman untuk menjaga diri Anda tetap aman, atau untuk mendaki tinggi dan melihat jauh? Sen merasa bahwa hal terpenting bagi rekan Tao Zhen Yuanzi adalah untuk mematuhi hatinya dan tidak kehilangan nalurinya demi kekuatan. Landon Sen mengucapkan kalimat yang bermakna. Dalam kognisinya, untuk dipromosikan ke ranah penguasa surgawi, Zhen Yuanzi dari generasi selanjutnya tidak ragu untuk melatih saraf darah untuk jatuh ke jalan iblis, dan menjadi anjing yang berlari di alam iblis dalam pertempuran kepunahan. Endingnya sungguh menyedihkan. Bab 4937, Zhang Daoling and the Three Volume Book of Heaven. Landon Sen menyapu sekeliling dan sepertinya telah menemukan sesuatu, dan berkata dengan kosong, rekan Tao yang bersembunyi dalam kegelapan bisa keluar sekarang. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya muncul di gunung tandus tidak jauh, melayang di depan Landon Sen. Cahaya berkumpul, itu adalah seorang biarawan berambut perak mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok di tangannya. Orang ini bukan orang lain, ini Zhang Daoling. Ayah Sen Taois, jangan datang ke sini tanpa cedera. Zhang Daoling mengguncang kocokan di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Landon Sen menyipitkan matanya, dan berkata dengan waspada, saya tidak tahu apa tujuan Zhang Daoyou untuk mengikuti Sen. Zhang Daoling menjelaskan, Pan Dao tidak jahat. Alasan mengikuti rekan Taois Sen hanya untuk menukar barang dengan rekan Taois Sen untuk harta di tubuhnya. Landon Sen tidak tahu obat apa yang dijual dalam labu Daoling ini, dan bertanya dengan tenang, saya tidak tahu apa yang ingin ditukarkan oleh teman Taois Zhang dengan saya. 3 jilid buku surgawi. Zhang Daoling berseru. Pikiran Landon Sen terguncang. Memang ada, buku surgawi 3 jilid, di cincin penyimpanannya, yang sebelumnya dia temukan di rumah gua Taisang Daozu di wilayah Sen Kunsu. Naskah langit 3 jilid yang ditemukan Landon Sen di rumah gua leluhur Tao Taisang hampir persis sama dengan naskah langit 3 jilid yang dipegang oleh Yuan Shi Tianzun sebelum melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ada segel yang sangat kuat di permukaannya yang dia belum bisa buka. Mengapa rekan Zhang Dao dapat menentukan bahwa saya memiliki 3 jilid buku surgawi? Landon Sen bertanya. Zhang Daoling tersenyum dan berkata, buku 3 jilid berisi aura leluhur Tao Taisang. Untuk beberapa alasan, Xiang Dao dapat merasakan keberadaan nafas ini, jadi dia menyimpulkan bahwa buku itu ada di tangan Sen Daoyou. Ekspresi Landon Sen mendung dan cerah, dan berkata, mengapa Zhang Daoyou tidak berbalik? Kamu sudah tahu bahwa kamu adalah tiruan dari Yuan Shi Tianzun. Apakah kamu dipercayakan oleh Yuan Shi Tianzun untuk datang kepadaku untuk meminta 3 jilid surgawi? Buku. Zhang Daoling menghela nafas sedikit, dan berkata dengan emosi, Sen Daoling benar-benar luar biasa. Tidak heran Kaisar Fuxi menyukaimu hari itu. Namun, kamu hanya setengah benar, Sen Daoling. Pan Dao memang tiruan dari Tianzun Yuanshi, tapi itu bukan perintah Tianzun untuk melakukan tindakan seperti itu. Saya bertukar 3 volume naskah surgawi dengan rekan Daois Sen. Itu sepenuhnya didasarkan pada keputusan Pang Dao sendiri. Zhang Daoling adalah Zhang Daoling, dan Yuan Shi Tianzun adalah Yuan Shi Tianzun. Meskipun basis kultivasi Tao yang buruk kurang dari 1/10.000 Tianzun, ia juga merupakan kepribadian yang mandiri, belum tentu boneka yang dikendalikan oleh Yuan Shi Tianzun. Terlebih lagi, segel Star Peking Tower belum dibuka, dan Tianzun masih dipenjara di Star Peking Tower. Dia tidak bisa bertanya tentang kamu atau aku. Sebelum Zhang Daoling selesai berbicara, Landon Sen menyela, Zhang Daoling, apakah menurutmu Sen adalah anak berusia 3 tahun yang sangat selingkuh? Apa tujuanmu? Katakan saja. Zhang Daoling dengan belak-belakan berkata, teman Tao Sen tidak tahu bahwa sebelum Anda datang, tidak ada buku surgawi 3 jilid di era ini. Baru pada saat Anda turun, buku surgawi 3 jilid tiba-tiba muncul di gua leluhur Tao tertinggi di Kunsu. Dengan kata lain, buku surgawi 3 jilid datang, mengikuti, rekan Taois Sen, tetapi rekan Taois Sen belum menemukannya. Karena Sen Daoyou adalah keturunan, dia harus tahu bahwa keberadaan yang sangat kuat disegel dalam 3 jilid buku surgawi. Di matanya, Anda mungkin hanya pion, sama seperti saya dan Tianzun. Kata-kata Zhang Daoling ini tidak dapat membantu mengejutkan pikiran Landon Sen. Landon Sen masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia bepergian melalui ruang dan waktu, 3 volume buku surgawi dihancurkan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan berubah menjadi sosok emas misterius, terbang melewatinya tanpa jejak. Apakah sosok emas itu adalah keberadaan yang sangat kuat di Daoling Kou di depan Anda? Ekspresi Landon Sen mendung dan cerah, dan menggertakkan giginya dan bertanya, siapa yang dimeteraikan dalam 3 buku surga? Zhang Daoling merahasiakannya, dengan mengatakan, rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Pan Dao meminta 3 jilid buku surgawi dari rekan Sen Dao. Itu tidak serakah, juga tidak diperintahkan untuk bertindak, tetapi ingin mencoba untuk mengubah semua ini. Menurut Pan Dao, alasan mengapa ketiga jilid buku surgawi ini melacak rekan Taois Sen mungkin karena dia takut akan kemampuan rekan Taois Sen untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, jadi dia mengikuti rekan Taois Sen melalui ruang dan waktu untuk memantau setiap gerakannya. Awasi aku. Landon Sen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Zhang Daoling berkata dengan tegas, ini hanya dugaan Dao yang malang, dan itu belum tentu benar.
Jika Anda berada di waktu dan ruang yang sama, keberadaan yang menantang surga itu mungkin dapat memata-matai semua tindakan Anda kapan saja, tetapi jika itu adalah waktu dan ruang yang berbeda, itu mungkin belum tentu terjadi. Bagaimanapun, rekan Daois Sen adalah orang dengan nasib yang tidak dapat diprediksi. Mendengarkan kata-kata Zhang Daoling ini, Landen Sen merasa itu terlalu mengada-ada. Bab 4938 Son of Suiren. Setelah disheksagram bobrok diperbaiki lagi, itu kembali ke tubuh Landen Sen. Zhang Daoling, apa tujuanmu mengembalikan pecahan cakram heksagram surgawi ini kepadaku? Tanya Landen Sen. Zhang Daoling berkata terus terang, Pan Dao hanya ingin memecahkan kesulitan ini, dan memanfaatkan tren untuk membantu rekan Sen Dao. Fragmen piringan heksagram yang diperoleh Pian Dao sama dengan buku surgawi 3 jilid. Itu bukan sesuatu di era ini. Hanya saja setelah rekan Sen Dao datang ke era ini, dia jatuh dari langit dan dijemput oleh Pian Dao secara tidak sengaja. Kemunculan rekan Taois Sen akan mengubah sebab dan akibat dari ruang dan waktu sampai batas tertentu. Dao yang malang mengembalikan bagian dari fragmen guapan misteri surgawi ini kepada rekan Taois Sen, tetapi benda itu kembali ke pemilik aslinya. Mungkin ketika rekan Sen Dao melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi, dia akan dapat memahami arti sebenarnya dari kata-kata ini sekarang. Pada saat itu, jika rekan Sen Dao ingin memperbaikinya, Anda mungkin juga menemukannya di masa depan. Ruang dan waktu, dan kemudian mengembalikan 3 jilid buku surgawi kepadanya. Setelah mengatakan itu, Zhang Daoling mengocok, mengepalkan tangan ke arah Landen Sen, dan kemudian terbang menjauh. Landen Sen menatap Zhang Daoling, yang melarikan diri, dengan ekspresi yang sedikit rumit. Bahkan jika dia bergegas untuk membunuh Zhang Daoling sekarang, itu tidak masuk akal. Tetapi kata-kata yang dikatakan Zhang Daoling masih membuatnya gelisah. Dia tidak peduli tentang kausalitas dalam ruang dan waktu, tetapi peduli apakah dia masih dipandang oleh sepasang mata yang tak terlihat. Jika, seperti yang dikatakan Zhang Daoling, keberadaan anti surga yang ekstrim disegel dalam 3 jilid kitab celestial, maka dia akan mengambil 3 jilid kitab celestial, sebaliknya, itu akan berada di tangan pihak lain. Landen Sen masih tidak bisa mempercayainya, dan berencana untuk mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa menghancurkan 3 jilid buku surgawi ini ketika dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu kali ini. Menyadari bahwa Zhang Daoling memang telah pergi, Landen Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, siap untuk melanjutkan waktu dan pesawat ulang-alik. Penolakan tubuhnya oleh kekuatan ruang dan waktu menjadi semakin serius, dan dia harus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu secepat mungkin. Dengan pengalaman terakhir, Landen Sen akrab dengan waktu ini. Dia mengorbankan lentera Baolian, dan dengan bantuan kekuatan minyak lentera Baolian, dia mencoba membangunkan astrolabe yang disegel di tubuhnya. Setelah basis kultivasinya meningkat pesat, Landen Sen tidak lagi perlu bergantung pada sisa jiwa Hou Yi, tetapi dapat membangunkan astrolab tersegel di tubuhnya dengan mengaktifkan lentera Baolian. Berdengung. Saya melihat cahaya hitam dan putih cemerlang naik dari tubuhnya, dan akhirnya berkumpul menjadi lempengan batu yang tidak lengkap yang sudah tua, yang merupakan astrolabe yang disegel. Setelah menyerap fragmen Dao Surgawi Sang Dewi, cakram bintang tertutup yang tidak lengkap di tubuh Landen Sen telah diperbaiki sampai batas tertentu, menjadi lebih lengkap dari sebelumnya, dan cahaya hitam putih yang dilepaskan menjadi semakin menyilaukan. Landen Sen memisahkan dua kekuatan jiwa dan masing-masing memasuki Baolian Lantern dan Sealet Star Chart. Bum bum bum. Lentera Baolian bertabrakan dengan astrolabe tertutup, meledak dengan kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan, berubah menjadi kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuh Landen Sen. Ruang di sekitarnya mulai menjadi kabur, dan badai ruang waktu yang besar meledak. Tanpa peringatan, Landen Sen terlibat dalam terowongan ruang dan waktu. Dalam sekejap, Landen Sen tampak ditelan kegelapan. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat jari-jarinya, semuanya diam, dia bahkan tidak bisa merasakan napasnya, dia hanya merasakan kekuatan waktu dan ruang yang kuat melayang di sekelilingnya. Perlahan-lahan, Landen Sen, yang telah sadar kembali, melihat cahaya putih samar berkilauan di depan dadanya, yang merupakan cahaya yang dipancarkan oleh lentera Baolian. Lentera Baolian seperti mercusuar di malam yang gelap, menerangi tubuh Landen Sen, dan juga melindunginya dari kekuatan ruang dan waktu. Namun, kekuatan yang diberikan oleh lentera Baolian hanya dapat melindungi tubuh Landen Sen sendiri, bukan benda luarnya. Jubah Landen Sen membusuk dan menghilang seketika di bawah kekuatan waktu dan ruang. Cincin penyimpanan di jarinya, dan harta peri yang bergabung dengan tubuh jiwa pecah satu demi satu, berubah menjadi abu bubuk. Kecuali beberapa harta kelas surgawi Dao, Landen Sen hanya memiliki dua hal yang belum dihancurkan. Salah satunya adalah buku surga 3 jilid, dan yang lainnya adalah token bernama Perintah Fuksi, yang diberikan Zhen Yuanzi kepadanya. Mengingat terakhir kali dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Landen Sen menjadi lebih penasaran dan dengan tegas melemparkan 3 buku bambu di tangannya. Naskah langit 3 volume yang dibuang langsung ditelan oleh kegelapan, dan kekuatan waktu dan ruang di terowongan ruang waktu dengan cepat mengikis naskah langit 3 volume. Ditemani oleh ledakan yang menggelegar, buku surgawi 3 jilid yang tampaknya utuh itu meledak lagi.
Segera setelah itu, adegan yang membuat merinding Landen Sen muncul. Bab 4939 A Group of Demons Came to the World, The Three Emperors Quell the Chaos. Entah sudah berapa lama. Cahaya putih menyatu, dan Landen Sen terlempar keluar angkasa, jatuh dari langit seperti meteor, dan jatuh ke perut gunung tertentu. Saat berikutnya, terdengar suara, boom, yang menggelegar. Landen Sen membuat lubang besar di perut gunung. Gunung itu sangat keras, tetapi untuk seorang biksu di tingkat Landen Sen, itu hanya dapat dikatakan bahwa itu tidak menyakitkan atau gatal. Semangat kacau yang kuat mengalir ke ujung hidungnya, membuat Landen Sen sedikit terjaga. Setelah menyapu kesadarannya, Landen Sen menemukan bahwa tempat dia jatuh tampaknya adalah tambang batu roh surgawi. Ini bukan satu-satunya, ada tambang serupa dalam radius jutaan mil, dan para biarawan di seluruh pegunungan mengangkat kapak dan menggali. Sebagian besar biksu ini adalah pembudidaya iblis yang kokoh. Ada juga beberapa biksu manusia. Sebagian besar biksu manusia mengenakan jubah kulit binatang dan liontin gigi binatang, dan penampilan mereka cukup retro. Suara Landen Sen dari langit mengejutkan banyak biksu penambangan di sekitar tambang. Apa sebenarnya ini? Landen Sen dengan bingung merangkak keluar dari bebatuan yang pecah. Karena pengaruh ruang dan waktu, kesadaran Landen Sen masih belum sadar. Paling-paling, dia hanya tahu bahwa dia telah berhasil melintasi, tetapi dia tidak tahu di era mana dia datang. Namun, melihat pakaian retro para biarawan di sekitarnya, secara kasar dinilai bahwa itu sebelum era dewa yang diberikan. Siapa, biksu, yang berani masuk tanpa izin di Gunung Kristal Hitam? Di atas tambang, tim patroli memperhatikan pergerakan itu dan bergegas. Tim patroli ini memiliki 100 biksu, yang semuanya adalah basis budidaya Tianxian, dan basis budidaya kepala pemimpin patroli yang merupakan kepala sapi bahkan telah mencapai Luo Tianxian. Niu Shou Yaoxiu menunjuk Landen Sen yang telah merangkak keluar dari kerikil di perut gunung, dan berteriak dengan tajam, cepat tangkap orang yang mencurigakan ini. Iya. Biksu yang berpatroli akan bergegas ke depan untuk menangkap Landen Sen hidup-hidup. Landen Sen terhuyung-huyung berdiri, murid suci Asura di tengah alisnya mengeluarkan banyak darah, menyapu seluruh tubuh kelompok biksu yang berpatroli seperti angin kencang. Biksu yang berpatroli langsung membeku di udara, ekspresinya menjadi kusam, dan dia berbalik dan terbang satu persatu. Landen Sen tidak menyakiti mereka, tetapi hanya menggunakan teknik ilusi di murid ajaib langit, menyebabkan mereka kehilangan ingatan untuk sementara dan pergi dengan patuh. Cahaya darah menyelimuti seluruh tambang, dan semua biksu yang telah menyaksikannya jatuh dari langit juga diambil dari ingatan mereka, dan kembali ke pos mereka satu demi satu untuk melanjutkan penggalian. Dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini, mudah untuk mencapai kontrol mental atas kelompok pembudidaya tingkat rendah ini. Kemari. Landen Sen terbang keluar dari gunung dengan linglung, dan melambai pada perbaikan iblis kepala banteng. Ekspresi iblis Xiu Niu Shou muncul di wajah Landen Sen, dan dengan hormat menggenggam tinjunya dan berkata, saya telah melihat senior. Cepat dan katakan padaku, era apa sekarang? Di mana tempat ini? Landen Sen menggosok kepalanya dan bertanya satu demi satu. Dia mengendalikan pemikiran pembudidaya iblis ini dengan seni ilusi yang dibuat oleh murid ajaib dari langit, sehingga dia akan menjawab semua pertanyaan. Kembali ke senior, sekarang 50.000 tahun setelah akhir kalender Li. Ini adalah benteng Gunung Heijing di wilayah timur. Niu Shou Yaoxiu menjawab dengan tatapan datar. 50.000 tahun setelah berakhirnya kalender Li. Dengan kata lain, sekarang setelah bencana Li. Landen Sen diam-diam terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah melakukan perjalanan ke zaman kaisar dalam satu napas. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, 50.000 tahun setelah akhir kalender Lik seharusnya berada dalam tahap setan turun ke dunia, dan 3 kaisar memadamkan kekacauan. Landen Sen bertanya dengan hati-hati tentang latar belakang zaman dan mempelajari banyak informasi. Meskipun dunia abadi dibagi menjadi 10 oleh skylight bidang bintang di kesengsaraan besar Lik, tidak ada yang mengatakan bahwa ada 10 bidang dan 3 lautan. Realem immortal sejati hari ini dibagi menjadi 5 lempeng utama berdasarkan wilayah, masing-masing adalah Dongtu, Wilderness Selatan, Xiling, Beiming, dan Zhongzhou. Setelah berakhirnya Perang Lik, pertempuran antara manusia dan iblis semakin intensif. Wilayah Beiming telah sepenuhnya diduduki oleh iblis, dan hampir setengah dari 3 wilayah utama Zhongzhou, Dongtu, dan Xiling juga ditempati oleh iblis, dan situasinya genting. Untungnya, para pembudidaya dunia abadi di era ini tidak lemah, dan ada 4 kekuatan besar saat ini yang memimpin suku atau kekuatan masing-masing yang secara aktif melawan agresi iblis. Di antara mereka, Fuxi dari Kementerian Zhao yang bernama Kaisar, dan dia memimpin Zhongzhou. Kaisar Tanah Klan Senong dari Departemen Lishan, di bawah yurisdiksi Wilderness Selatan. Bab 4940 12 Yuan Chen Great Array. Landen Sen memilah-milah pikirannya. Tujuan utama perjalanan melalui ruang dan waktu sendiri adalah untuk menemukan fragmen jalan surgawi dan memperbaiki astrolabe yang terbatas.
Jika Anda ingin menemukan fragmen Dao Surgawi, cara tercepat secara alami adalah menggunakan kemampuan wawasan Tiandi Baojian untuk menemukan fragmen Dao Surgawi. Sekarang, harta surga dan bumi di tubuhnya telah disegel oleh kekuatan ruang dan waktu, menunjukkan bahwa harta surga dan bumi di ruang dan waktu itu sudah dimiliki. Landen Sen masih ingat bahwa Zhen Yuanzi berkata bahwa Tiandi Baojian adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Fuxi. Jika tidak ada yang lain, di ruang dan waktu ini, penguasa harta surga dan bumi seharusnya adalah Kaisar Fuxi. Saya ingin meminjam harta surga dan bumi, dan saya pasti harus bertemu Fuxi secara langsung. Gunung Heijing, tempat Landen Sen berada, terletak di tenggara wilayah Dongtu. Ada formasi teleportasi jarak jauh di Kamkubu yang mengarah ke Istana Dewi, Istana Nuwa. Landen Sen memutuskan untuk pergi ke Aula Dewi terlebih dahulu untuk menemui Nuwa. Bagaimanapun, Lentera Baolian adalah harta pendamping Nuwa, dan pihak lain harus dapat melihat Lentera Baolian yang disegel oleh ruang dan waktu di tubuhnya. Saya percaya bahwa selama dia menjelaskan dengan jelas, Nuwa seharusnya bisa membantu dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen penuh darah, dan dia akan pergi ke kamp benteng di tengah pegunungan Heijing untuk mengunjungi komandan yang menjaga tempat ini, menggunakan formasi teleportasi. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di langit yang jauh, badai api besar tiba-tiba melonjak. Badai menyebar dengan cepat dengan panas terik yang tak terlukiskan, dan langsung menyapu seluruh Black Crystal Mountain Range. Huhuhu. Dalam sekejap mata, badai api menyapu dunia, dan suhu tinggi yang mengerikan mengejutkan dan memutar ruang di sekitarnya. Black Crystal Mountain Range memiliki banyak larangan dan perlindungan, dan badai api yang masuk memicu barisan pertahanan besar di dalam dan di luar Black Crystal Mountain Range. Berdengung. Aura warna-warni membubung ke langit, dan lebih dari 20 formasi pertahanan besar muncul di sekitar pegunungan, membentuk tirai tipis yang berat seperti tembok kota, menyelimuti seluruh pegunungan Black Crystal. Apa yang telah terjadi? Landen Sen menyalakan murid suci Asura untuk mencari tahu. Saya melihat sejumlah besar kapal perang Lingsu di kejauhan, dan biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan baju besi hitam mengibarkan bendera mereka dan berteriak ke kapal perang. Membunuh. Raungan itu seperti guntur, dan momentumnya luar biasa. Para biarawan yang berpatroli di atas pegunungan kristal hitam meneriakkan peringatan. Serangan musuh. Untuk sementara, seluruh pegunungan Black Crystal mendidih. Semua biksu naik ke langit dan bergegas berkumpul di atas kubu-kubu di tengah gunung. Landen Sen mengangkat alisnya dan bertanya tentang reparasi iblis kepala banteng yang sebelumnya dikendalikan olehnya. Kepala Niu Iblis Siumune menjawab, jajaran pegunungan Black Crystal terletak di perbatasan dan berbatasan dengan area yang dikendalikan oleh ras iblis. Seringkali ada pasukan iblis dari perbatasan barat daya dalam upaya untuk merebut sumber daya mineral dari Gunung Kristal Hitam. Jangkauan. Landen Sen bertanya, bagaimana kekuatan lawan? Niu Shou Yaosiu menjawab, area perbatasan ras iblis yang berbatasan dengan pegunungan kristal hitam berada di bawah yurisdiksi Jenderal Iblis bernama Jenderal Iblis Berkobar. Pasukan iblis umumnya dipimpin oleh Jenderal Iblis yang menyala-nyala ini. Lebih dari setengah alam dunia abadi saat ini ditempati oleh penyerbu iblis. Dunia memiliki klasifikasi biksu iblis yang lebih rinci, secara kasar dibagi menjadi prajurit iblis, raja iblis, jenderal iblis bumi, jenderal iblis surga, dan master iblis. Iblis dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang, dan iblis bintang 9 kira-kira setara dengan biksu di puncak keabadian. Raja iblis setara dengan iblis surgawi, yaitu basis kultivasi Luo Tianxiang. Setan bumi akan menjadi setan surga besar, setidaknya basis budidaya dan Luo Jinxian. Jenderal iblis adalah iblis kekacauan. Raja iblis tertinggi adalah leluhur iblis. Ratusan juta setan datang dengan pasukan yang perkasa. Kurang dari setengah menit kemudian, iblis datang ke langit di atas Gunung Heijing. Pemimpin jenderal klan iblis adalah jenderal iblis dengan mata merah, rambut merah, tanduk ganda di kepalanya, dan baju besi hitam. Dia dikelilingi oleh badai api yang ganas, dan auranya sangat menakjubkan. Jenderal iblis ini hanyalah jenderal iblis yang menyala-nyala, yang menjaga perbatasan barat daya klan iblis, dengan basis kultivasi yang kuat di akhir periode Hunyuan. Badai api yang melanda Black Crystal Mountain Range sebelumnya adalah kekuatan magis yang dilepaskan oleh lawan. Melihat lingkaran penahan yang megah di bawah, iblis yang menyala-nyala itu memancarkan sedikit penghinaan di matanya, dan suara yang menggelegar terdengar, 3 rambut tua yang berbeda, jangan sembunyikan kepala mereka dan tunjukkan ekor mereka lagi, keluar dan lawan kursi ini dengan cepat. Raungan itu seperti guntur, dan seluruh gunung Heijing bergema.